Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati, para penguji dan juga promotor, serta saudara promovendus. Dan saya juga mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ternyata akhirnya dalam proses bimbingan yang cukup panjang 9 tahun ya, saudara akhirnya berhasil juga maju dan berdiri di podium panas itu ya, yang sembarang orang tadi bisa sampai di sana. Baiklah, saya ingin memulai ujian ini dengan mencoba menanyakan kepada saudara tentang penelitian ini. Tadi saudara mengatakan bahwa penelitian pendidikan dari aspek atau dari analisis model sosial itu jarang dilakukan orang ya. Saya kira sudah banyak juga, cuman mungkin tidak di UIN ya, tapi juga di universitas yang lain. Tapi baiklah, setelah saudara meneliti kasus di Madrasah Ibtidaiyah di Istiqomah ya, Sambas Purbalingga ini, setelah meneliti tentang perspektif model sosial ini, bagaimana hasilnya? Kira-kira dibandingkan dengan modal SDM ya, kemudian modal keuangan atau financial capital itu, di mana posisi dari sosial capital ini dalam penelitian sudah? Sebagaimana posisinya penting atau sebenarnya sama saja dengan modal-modal yang lain? Terima kasih. Banyak bukti atau contoh bahwa sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan manapun yang kemudian didekati oleh financial capital, tanpa adanya social capital, tanpa adanya backup dari masyarakat, maka dia tidak akan sukses. Tetapi adanya partisipasi masyarakat yang bagus, maka model social capital atau finance capital itu akan hadir dengan sendirinya. Sebagai contoh, ketika masyarakat atau lembaga kurang dana, tetapi partisipasi masyarakat itu backup, maka sekolah itu akan survive. Tetapi ketika kemudian sekolah hanya dibiayai dengan finance capital tanpa adanya backup dari masyarakat, maka tidak akan bisa sukses karena trust tidak ada dari masyarakat. Tidak cukup dengan dibangun dengan financial capital. Terima kasih. Baik, jadi lewat model sosial itu sebuah madrasah bisa berdiri meskipun nanti ada kekurangan dana, contohnya begitu ya. Tapi misalnya bagaimana kalau madrasah itu sudah secara finansial dia cukup baik, input dari siswa mereka, kebetulan mungkin siswa yang orang tuanya cukup punya atau kelas menengah ke atas, begitu, sehingga memang nggak ada masalah dengan persoalan dana. Lalu dari sisi SDM misalnya mereka juga sudah bagus, punya guru-guru yang baik. Apakah dengan begini saja cukup untuk dia bisa berkembang pesat, meningkat dalam perkembangan madrasah itu? Tidak perlu dia terlalu jauh untuk melihat dari aspek model sosial itu. Saya kira kalau kemudian pendidikan yang sukses adalah mengubah dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang kurang menjadi lebih. Ketika seorang sudah mampu dan sudah pintar, harusnya dia nggak usah sekolah, nggak apa-apa, karena sudah mampu dulu. Dan sekolah yang baik adalah sekolah yang dari NEM-nya rendah menjadi NEM yang tinggi, meningkat. Dan itu saya kira tidak bisa hanya didekati dengan financial capital, karena trust tidak bisa dibentuk dengan financial capital saja. Ya, saya maksud adalah begini, bukan siswanya ya, tetapi kemampuan orang tuanya cukup bagus dari sisi finansial, dia kelas menengah katakanlah, sehingga sumbangan dana yang dibutuhkan oleh madrasah bagi mereka nggak ada masalah. Lalu guru-guru juga sudah bagus. Apakah dengan dua modal ini saja tidak cukup bagi sebuah lembaga pendidikan termasuk madrasah itu untuk berkembang maju? Untuk dalam jangka panjang, survivalnya menurut saya perlu masih dipertanyakan. Sebagai contoh, kuatnya ekonomi masyarakat Eropa, kemudian munculnya Brexit, itu sudah menunjukkan bahwa financial capital tanpa ada solidaritas tidak akan bisa lanjut. Bisakah sudah memberi contoh kasus misalnya, ada nggak kasus sekolah-sekolah atau madrasah yang punya kata kasus atau persoalan seperti di mana dia harus kemudian mengembangkan model sosial baru dia bisa eksis dan kemudian berkembang? Kalau di MI di Purwokerto ada beberapa MI yang berangkat dari nol, seperti MI Min Negeri sendiri yang awalnya itu muridnya bisa dihitung
sekarang menjadi sangat banyak. Artinya meskipun MIM itu negeri, dia punya social capital yang sebenarnya bisa dibangun, tetapi dia nggak bisa gunakan. Tapi kemudian munculnya manajer yang bisa mengaitkan modal sosial, sekarang menjadi banyak muridnya. Padahal jelas dibantu oleh negara dalam kondisi keuangannya, gurunya sudah negeri. Baik, saya teruskan ya. Dalam kesimpulan yang saudara buat bahwa madrasah yang sekarang ada di Indonesia terutama ya, itu tidak banyak yang mampu mengembangkan modal sosial ini. Nah, dari hasil penelitian saudara, kira-kira kenapa itu terjadi? Kenapa tidak semua madrasah bisa mengembangkan modal sosial ini? Karena memang mereka lebih terjun kepada yang tangible capital tadi, Prof. Lebih kepada bagaimana SDM-nya, sarprosnya, dan seterusnya. Tidak lebih kepada bagaimana potensi masyarakat yang ada dan berdikari dan dimanfaatkan dengan baik. Begini menurut saya kira kalau tahu, saya kira insya Allah semua kepala sekolah itu tahu kepala madrasah itu. Cuman mereka mungkin tidak memahami lebih jauh bagaimana mengelola atau memasuki wilayah modal sosial ini sehingga itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan madrasah yang dipimpinnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian saudara, adakah kira-kira saran saudara atau katakanlah semacam ya saran gitu ya kepada madrasah-madrasah yang ada itu, bagaimana caranya mengelola sebenarnya modal sosial itu? Apakah sulit mengelolanya sehingga kebanyakan madrasah itu tidak ke sana, atau sebenarnya mereka hanya tidak tahu caranya saja? Lebih kepada yang pertama mungkin ketidaksadaran, yang kedua mungkin background mereka lebih kepada yang praktis, karena modal sosial lebih kepada bagaimana membuka dan melakukan relasi dan hubungan dengan pihak lain. Sampai contoh begini, kan salah satu hal yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan modal sosial ini adalah penguatan jaringan ya. Saya ingin tahu dari penelitian saudara, kira-kira bagaimana contohnya madrasah Ibtidaiyah Istiqamah ini mengembangkan jaringan ini dalam rangka untuk ya nanti memperkuat jaringan itu baik secara internal maupun secara eksternal. Singkat saja gimana? Kalau jaringan yang dibuat atau yang dibangun oleh istilahkan bersifat kolegial atau komunitas, bukan bersifat individu-individu, sehingga individu itu komunitas itu, maka kemudian akan membuka jaringan-jaringan yang lain lagi, Bu. Situ aja. Baik, terakhir di salah satu saran yang sudah sampaikan adalah bahwa untuk supaya madrasah itu mampu mengembangkan modal sosial ini, mereka harus melakukan penguatan struktur fungsi yayasan. Betul begitu ada? Ya. Kenapa syarat ini muncul? Persoalannya begini, banyak pengalaman tapi tidak saya sampaikan di sini atau fakta yang mengatakan bahwa campur tangannya atau mendiktenya yayasan terhadap sekolah, maka sekolah tidak bisa mengembangkan atau berkreasi dengan sendirinya. Tetapi STM Istiqomah itu memberi keluasan kepada kepala madrasah untuk berinovasi dan berkreasi, sehingga itulah yang sebenarnya bagaimana kemudian sekolah itu maju. Tetapi ketika yayasan sangat menjorok sampai kepada dan praktis mencampuri urusan manajerial di sekolah, maka pasti akan terjadi konflik antara yayasan dengan kepala sekolah. Saya cukup Pak, saya kembalikan.